Situasi pandemi saat ini adalah situasi yang tidak normal. Wajar bila kita merasa sedih, marah, kecewa, bahkan takut di tengah kondisi saat ini. Emosi negatif yang muncul adalah reaksi normal pada situasi yang tidak normal. Kita butuh penyesuaian menghadapi fase new normal ini. Sehat mental bukan berarti tidak pernah mengalami permasalahan. Orang yang sehat mental akan dapat menyesuaikan dirinya saat mengalami permasalahan. Menurut WHO, sehat mental adalah penilaian subjektif terkait kesejahteraan psikologis, efikasi atau keyakinan terhadap kemampuan diri, otonomi atau kemandirian dan kemampuan untuk mengarahkan perilakunya, dan aktualisasi diri. Jadi, jika diringkas dari pengertian tersebut, ada 4 kriteria orang yang sehat mental, yaitu mampu mengenali potensi diri, mampu mengatasi stres sehari-hari, produktif, dan bermanfaat untuk lingkungan. Seringkali kita menilai buruk emosi negatif sehingga selalu berusaha menghindari atau menolak emosi tersebut. Padahal, emosi negatif bisa menjadi alarm atau tanda bahwa ada sesuatu yang salah atau tidak pada tempatnya. Kita mungkin mengalami stres saat ini. Akan tetapi, muatan emosi negatif yang berlebihan tidak baik bagi kesehatan jiwa. Agar jiwa yang didominasi oleh emosi negatif ini kembali mencapai keseimbangan, maka kita perlu memenuhi diri dengan emosi positif. Pikiran, perasaan, dan perilaku kita saling memengaruhi satu sama lain. Saat kita dihadapkan pada kondisi tertentu, kita memiliki persepsi terhadap situasi tersebut, yang kemudian diterima otak dan memunculkan respon emosi dan fisik tertentu, hingga akhirnya membentuk konsekuensi atau dampak, misalnya perilaku kita dalam merespon stres tersebut. Apa yang kita rasakan dapat memengaruhi pemikiran dan perilaku kita. Saat kita merasa cemas, marah, mudah sekali rasanya untuk berpikir negatif dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Karena itulah, kita perlu mengelola setiap emosi yang kita rasakan, terutama emosi negatif, agar hal tersebut tidak membuat kita berpikir negatif dan berperilaku yang tidak sesuai. Jadi, bagaimana caranya mengelola emosi? Pertama, feel your emotions. Sadari, kenali, tandai, lalu terima emosi yang kamu rasakan. Lalu, ambil jarak dan tenangkan diri. Cari dan kenali sumber emosi negatifmu. Lalu, take an action. Entah itu mengekspresikan emosimu in a good way, atau berpikir fleksibel dengan melihat situasi yang dihadapi dari berbagai sudut pandang. Stres merupakan pengalaman subjektif, tergantung bagaimana caramu menilai dan meresponi keadaan. Saat menghadapi stres, seseorang cenderung akan memberikan respon berupa sikap, perasaan, pikiran, dan perilaku untuk meminimalkan stimulus yang tidak menyenangkan sehingga dapat mengatasi ketidaknyamanannya akibat tekanan dari luar. Hal ini disebut coping. Bicara tentang manajemen stres, 2 hal yang perlu dilakukan untuk mengelola stres adalah fokus pada solusi dan fokus pada emosi. Emosi adalah energi yang tidak dapat dihilangkan, tapi dapat diubah bentuknya.
Ada 4 strategi coping yang efektif untuk mengelola stres. Yang pertama, avoid atau menghindar. Yang kedua, alter atau mengubah. Yang ketiga, adapt atau menyesuaikan. Dan yang keempat, accept atau menerima. Salah satu cara yang efektif untuk menjaga kesehatan mental adalah fokus pada beberapa hal yang dapat kita kendalikan, seperti sikap kita, perasaan kita, perilaku kita, cara berpikir atau cara pandang kita, dan usaha yang kita lakukan. Kita tidak dapat mengendalikan waktu, sikap orang lain, perilaku orang lain, hal-hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan hasil usaha kita. Jadi, berhenti khawatir pada hal-hal yang tidak dapat kamu kontrol. Lepaskan sesuatu yang tidak dapat dikontrol, dan mulailah dari sesuatu yang dapat kamu lakukan hari ini.